Ya. Halo anak-anak sekalian, luar biasa ya. Di sana di Surabaya, di sini di Bandung, ketemunya lewat Zoom meeting. Ini adalah teknologi merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Buat anak-anak yang sekarang kelas 6 itu menyambut masa pra-remaja. Jadi hidup itu boleh dikatakan sebuah perjalanan. Namun yang menarik kalau kita di jalan tersesat, kita bisa kembali lagi. Nah kalau kehidupan itu umur ya, kalau kita tersesat kita susah balik lagi. Jadi butuh betul-betul persiapan hidup itu yang sangat baik di dalam memasuki masa remaja. Pak Wedi akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang Pak Wedi sangat suka sekali waktu seusia kalian. Usia kelas 5, kelas 6, satu SMP itu, ayat ini yang Pak Wedi dapatkan dari gereja. Yaitu dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Bunyinya apa? Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih Allah dan manusia. Ini ulangi kembali. Dan Yesus makin bertambah besar, makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih Allah dan manusia. Orang tua, guru, termasuk dirimu sendiri, berharap kepada sebuah masa depan yang baik. Betul? Ada nggak di sini anak-anak? Yo kalau nanti saya tua, saya nanti dewasa, cita-cita saya masa depan saya gelap. Kalau saya dewasa nanti, cita-cita saya, masa depan saya hancur. Cita-cita saya nanti, kalau saya nanti dewasa, masa depan saya berantakan, kan tidak ada. Semua itu bermimpi untuk sebuah masa depan yang baik. Semua bermimpi apa yang dicita-citakannya itu terwujud. Ya, tidak ada yang punya keinginan buruk. Namun, untuk mencapai sebuah cita-cita yang baik itu tidak bisa tiba-tiba. Ya tiba-tiba ya seperti kalau ini sebenarnya mainan anak saya sih. Nah ini tongkat Cinderella. Tiba-tiba ya tinggal hitung 1, 2, 3, kling. Wah, ya. Pak Wendy jadi apa? K-pop. Wah, ya. Jadi kalau anak sekarang tuh yang suka itu apa? Bintangnya XO ya, ada Baekhyun, ada Sehun, ada Do, ada Suho. Ya, Pak ini nggak bisa lihat tangan kalian ya, kalau yang terbiasa itu. Nah, seperti itu. Jadi, tidak bisa diubah ya. Jadi yang bintang-bintang Korea itu kalau lihat perhatikan baik-baik, itu perjuangannya itu luar biasa. Ya untuk mencapai satu sukses, satu mimpi itu tidak ada yang namanya gratis, tidak ada yang tiba-tiba jadi. Itu hanya di film kartun. Ya, atau masuk ke itu apa? Pintunya Doraemon ya. Pintu Doraemon kalau masuk dibuka jadi apa? Kemana dibuka atau jadi apa? Ya itu film kartun. Hidup kan tidak seperti demikian. Dan Yesus saja yang Tuhan mau datang jadi manusia, dikatakan Yesus yang adalah Tuhan mau jadi manusia. Ya bertumbuh dalam usia ke-12 tahun. Apa yang ditumbuh di sana? Bertumbuh, bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih Allah dan manusia. Itu luar biasa. Bagaimana caranya? Yang pertama, anak muda itu, anak-anak itu harus berhikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu akal budi. Akal budi itu apa? Ya, kecerdasan, kepandaian, mengerti, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang itu membawa kebaikan dan mana yang membawa keburukan. Tantangan di usia kalian adalah tantangan yaitu kepada godaan. Handphone kalian di dalamnya penuh dengan godaan, betul? Ya, lalu teman-teman kiri kanan juga penuh dengan godaan. Belum kalau anak-anak itu hubungan dengan orang tua tidak baik. Mamahnya marah-marah, papanya kasar. Belum kalau ada anak-anak yang papa mamanya pisah cerai. Ya kalian nggak betah di rumah. Nah di luar itu banyak kemudian yang akan menyambut kalian. Dan yang kalau bahaya itu pergaulan yang buruk. Itu bahaya. Sehingga yang pertama adalah yang perlu dimiliki oleh anak-anak tuh berhikmat. Berhikmat itu akan mendengar karena kita tidak punya pengalaman. Nah, kita belajar. Ya, kita belajar. Poin itu bisa main alat musik ya, segala alat musik, main biola, main gitar, piano. Nah, seperti ada trompet mainan. Betul kan? Kita nggak bisa niupnya. Nah, kita perlu belajar dari orang yang berpengalaman, yaitu peniup trompet. Nah, waktu kita belajar dari peniup trompet, maka kita akan jadi ahli. Ya jangan bertanya kepada orang yang tidak bisa main trompet. Itu nggak bisa ya. Kalau ditiup ini kan bunyi.
Misalnya seperti itu, ya ini permainan. Jadi berhikmat. Dengarkan nasihat orang tua yang baik dari guru, ya dari pendeta, dari hamba Tuhan, dari psikolog, dari orang yang ahlinya. Itu yang pertama, itu hikmat. Yang kedua adalah semangat, motivasi. Ya, pertama hikmat, yang kedua itu motivasi. Motivasi ini adalah berangkat dari dirimu sendiri. Jadi, kalau kamu belajar misalkan, ayo mamamu bilang, papamu bilang, ayo belajar, baru belajar. Guru, ya, dikasih, kalau tidak dikumpulkan tugas hari ini, nilainya dikurangi, atau nggak ada nilai, oh baru belajar. Nah, itu bukan motivasi. Itu namanya karena diperintah. Kalau motivasi itu dari diri sendiri. Ya keluar dari dirimu sendiri. Nggak ada yang ngajar, tapi dirimu sendiri yang mau. Jadi pokoknya belajar juga analisa tanda tangan, belajar alat musik itu nggak ada guru. Nggak ada yang ngajar guru. Jadi pokoknya itu ya nanya ke guru, belajar sendiri. Nggak pernah bayar Rp1 pun ke guru, itu namanya les musik, nggak pernah. Tapi pokoknya hampir bisa semua alat musik. Dari mana? Itu dari motivasi. Jadi yang pertama hikmat, yang kedua motivasi. Motivasi itu tidak ada yang menyuruh saya tetap maju. Tidak ada yang memerintah saya yang jalan. Karena kenapa? Karena saya mau maju, ya. Dan yang ketiga adalah, yang utama adalah harus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sumber hidup kita, sumber kecerdasan kita, sumber kepandaian kita, dan yang menjaga kita. Jadi kalau kita bergaul bisa salah, lalu Tuhan akan mengingatkan kita. Ya, pokoknya dulu waktu remaja masih ingat sekali. Hampir saja dibawa ke sebuah tempat yang tempat tidak baik, pokoknya nggak sebutkan apa. Jadi dibawa teman satu mobil, dari mobil itu kemudian ayo turun-turun, itu tempat tidak baik lah ya. Tapi poin itu karena dari kecil itu suka baca firman, suka saat teduh, suka berdoa. Jadi waktu mau turun dari mobil itu, ini pundak poin itu seperti ada yang nahan. Ya, ada yang nahan. Dan poin dipercaya itu Tuhan. Itu Roh Kudus, itu malaikat Tuhan. Ya, malaikat Tuhan bilang itu, kamu jangan turun, kamu tetap di mobil. Kamu adalah anak Tuhan. Ya, jangan ikut-ikutan mereka. Jadi semua masuk ke sana, Pak Wendy enggak. Sampai kemudian teman juga agak kesel gitu ya. Tapi kenapa? Karena Pak Wendy membawa Tuhan. Jadi yang pertama jadi anak berhikmat, yang kedua adalah punya motivasi, dan yang ketiga yang utama itu harus dekat dengan Tuhan. Pak Wendy akan bawa, Pak Wendy bisa main boneka pun itu kan karena motivasi. Ya nggak ada yang ngajarin ya, belajar sendiri. Dipanggil si monyet. Halo monyet. Akhirnya ketemu sama anak-anak semua yang ikut di Zoom meeting ini. Yang ikut di Zoom meeting ini. Kamu tadi di bawah dengerin nggak? Aku dengerin tadi ngajarin apa? Ngajarin apa? Coba diulang. Yang pertama. Yang pertama, jadi anak itu harus seperti Yesus. Seperti Yesus, apa yang pertama? Itu berhikmat. Berhikmat itu punya kecerdasan. Kecerdasan yang benar. Jadi hikmat itu dari mana biasanya? Ya, sumbernya bisa dari orang tua. Dari orang tua. Dari guru. Dan yang terutama dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberikan pengajaran luar biasa di dalam Alkitab. Baca Alkitab yang rajin. Baca Alkitab yang rajin. Aku juga baca Alkitab. Kamu boneka kemana baca Alkitab? Kan kamu yang ngajarin aku. Yang ngajarin aku. Kamu ngomong aja, aku yang ini, masukin tangan ke sini. Ya jangan bilang-bilang. Ya bilang-bilang ya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama berhikmat. Berhikmat itu sumbernya yang utama dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan, bisa dari guru, bisa dari orang tua. Kalau orang tua ngajar yang baik. Yang ngajar yang baik. Misalkan contoh, aku ngajar kamu nggak nurut. Ya coba. Monyet. Belajar. Ayo monyet belajar. Mau. Monyet tidur. Mau. Bangun. Bangun. Monyet sekolah. Nggak mau, kamu aja yang sekolah. Kurang ajar nih. Mas orang tuanya, kamu yang sekolah, kamu yang pergi. Kok orang tuanya suruh sekolah? Makanya aku nggak mau sekolah, aku sudah ngomong. Nah itu namanya tidak berhikmat. Nah, itu contoh yang tidak baik. Ya, contoh yang tidak baik. Jadi melawan. Diajarkan yang baik, melawan. Diajarkan yang baik, melawan. Iya, masa depan akan suram. Masa depan akan suram. Yang kedua, motivasi. Motivasi itu belajarnya bukan diajar karena disuruh. Bukan karena disuruh. Bukan karena diperintah. Tapi berangkat dari mana? Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Ya, maunya tuh dari diri sendiri. Nggak usah ada yang ngajar, belajar. Nggak usah ada yang ngajar, belajar. Nggak usah ada yang suruh melakukan. Nggak usah ada yang suruh melakukan. Dan yang ketiga yang paling utama,
Yang paling utama yang ketiga adalah yaitu harus dekat dengan Tuhan. ya karena Tuhan mengajarkan. Ya, kalau mengajarkan Tuhan itu katakan, aku merancangkan rancangan damai sejahtera. Aku merancangkan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Waduh, ini monyet lebih pinter ayat Alkitab. Bukan pintar kan, aku ngomongnya kan belajar sama kamu. Sama kamu. Gaulnya kan sama pendeta. Gaulnya sama pendeta. Emang kalau gaul sama pendeta? Kalau gaul sama pendeta lama-lama jadi pendeta. Oh, kalau gaulnya salah? Kalau gaulnya sama tukang copet. Tukang copet? Lama-lama juga tukang copet. Copet itu apa? Copet itu ya itu cokot dompet. Cokot dompet, cokot tuh bahasa Sundanya ambil ya. Ambil dompet. Jadi pergaulan itu penting. Ya, firman Tuhan berkata, apa? Pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik. Merusakkan kebiasaan yang baik. Dan yang terakhir, yang utama harus dekat dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, banyak berdoa. Doa. Tangan kamu kenapa nggak bisa dilipat? Kan aku boneka. Aku boneka. Berdoa. Nah gini. Ya Tuhan. Coba doanya gimana? Tuhan, aku minta. Minta apa? Aku dosen jadi monyet. Doa apa itu? Aku mau jadi lain dia. Jangan. Nggak usah dibawain dia. Jadi doa, kemudian juga ibadah. Ibadah itu harus rajin, jangan suka bolos. Karena kita sedang dekat kepada Tuhan. Jadi kalau mengikuti ini, satu, berhikmat. Yang kedua, punya motivasi. Yang ketiga, dekat dengan Tuhan. Masa depan akan sukses, akan berhasil, akan bahagia. Wah, ini contoh emonya. Sedang ini. Nih. Ini emo sukses, masa depan berhasil. Coba kemukain aku. Nih. Iya, aku ganteng. Coba kemukain kamu. Ih, ganteng. Ganteng. Yang ganteng lah. Anak Tuhan semuanya ganteng. Anak Tuhan hebat. Ini, masa depan suram. Masa depan suram. Yang kayak gimana? Nih. Coba kemukain aku. Nih. Ih, jelek banget banyaknya. Coba kemukain kamu. Nih. Ih, tahu ini jelek. Jelek-jelek ya. Ini masa depan suram. Kalau malas, tidak berhikmat, tidak dekat dengan Tuhan, ya ini masa depan akan baik. Muka kita dua-duanya ketutup. Ketutup ya. Jadi harus punya 3 hal. Berhikmat. Punya motivasi. Belajar bukan disuruh orang lain, tapi karena diri sendiri. Yang ketiga, dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Maka godaan-godaan, tantangan itu bisa kita hadapi. Ya. Ayo monyet, penutup kamu nyanyi. Ya, nyanyi. Mana pukulannya? Gak tahu pukulannya. Nah, yang ini. Yuk, kamu kan bisa topeng monyet. Ya, topeng monyet. Yuk. Lagi. Oke, ini. Ecek-ecek. Capek gimana? Enak aja kan mau ketok-ketok. Ketok-ketok, kenapa? Goyang-goyang. Nah, itu kan yang penting kita sedang tugas. Tugas mengajar anak-anak. Ya, supaya berhikmat. Punya motivasi. Dekat dengan Tuhan, rajin baca kitab, rajin berdoa. Dan rajin ibadah. Nanti masa depan sukses. Kalau tidak ikutin, tidak berhikmat, tidak punya motivasi, tidak dekat dengan Tuhan, masa depannya suram, gelap. Ayo, pilih yang mana? Pilih yang mana? Coba tanya ke anak-anak. Pilih yang mana nih? Aduh, susah nih. Pilih yang mana? Mau yang jadi mana? Itu punya aku yang jelek. Udah tukeran. Itu punya kamu. Ya udah punya bareng-bareng ya. Jadi masa depan itu akan baik kalau satu, berhikmat. Kedua, punya motivasi. Ketiga, dekat sama Tuhan. Ya, kita doa. Ya, anak-anak semua doanya. Tahu ini mau doain kamu semua. Jangan deket-deket, serem. Ya, doa ya. Yuk. Bapa dalam surga, kami berdoa buat anak-anak semua dalam hidupnya, sebagaimana dalam Lukas 2 ayat 52, agar di masa menyambut masa remaja, anak-anak menjadi anak-anak berhikmat,
anak-anak yang punya motivasi dan dekat dengan Tuhan, sehingga godaan cobaan yang membuat kami jatuh ke dalam dosa dihindarkan oleh Tuhan. Tuhan yang membawa kami kepada masa depan yang indah, yang masa depan yang bahagia, dan masa depan yang sukses bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom. Haleluya. Jangan begitu. Aku mau jadi sarjana. Ya udah, anak-anak jadi orang hebat nanti. Sukses ya semuanya ya. Sukses ya. Nah, ya udah.